Selamat siang semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu materi tentang okrotoksin. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Indriani Jemanut, yang kedua Epifania Hanasti, yang ketiga Ambrosia YM Indak, yang keempat Maria Agalut, yang kelima Blandiana Sari Ayu, yang keenam John Listar Subnaviu. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu okratoksin. Okratoksin atau OTA adalah mikotoksin yang diproduksi oleh Pauschilium, Teracesan, dan beberapa isolat Aspergillus niger. Ditemukan dalam berbagai komoditas makanan seperti sereal, anggur, kopi, buah arah, buah kering, dan bir, serta pakan ternak. Mikotoksin termasuk OTA adalah kontaminan alami dalam bahan makanan yang dapat menyebabkan berbagai efek toksik, seperti nefrotoksik, hepatotoksik, karsinogenik, mutagenik, teratogenik, dan imunosuppresif. Kontaminasi mikotoksin dapat terjadi pada berbagai tahap produksi dan pengolahan pangan, terutama pada kondisi kelembaban dan suhu yang mendukung pertumbuhan jamur. Yang berikut, jenis jamur penghasil okratoksin. Jenis jamur penghasil okratoksin terutama dihasilkan oleh spesies jamur Aspergillus, yaitu Aspergillus ocraceus, Aspergillus carbonarius, dan Aspergillus niger, dan Penicillium, terutama Penicillium verrucosum dan Penicillium nordicum. Jamur ini sering ditemukan pada biji-bijian, kacang-kacangan, kopi, dan anggur merah. Yang berikut, sifat fisik dan kimia okratoksin. Yang pertama, asam organik lemah dengan nilai pKa 7,1. Yang kedua, massa molar 403,8 gram per mol. Yang ketiga, struktur kristal bervariasi dari tidak berwarna hingga putih. Yang keempat, fluoresensi hijau intens di bawah sinar UV dalam media asam dan fluoresensi biru dalam kondisi basah. Yang kelima, pelarutan. Pertama, larut dalam pelarut organik polar, yaitu alkohol, keton, kloroform pada pH asam dan netral. Yang kedua, sedikit larut dalam air. Ketiga, tidak larut dalam ether petroleum dan hidrokarbon jenuh. Yang keempat, larut dalam larutan natrium bikarbonat berair dan larutan basah pada umumnya dalam kondisi basah. Yang keenam, titik leleh sekitar 90 derajat Celcius bervariasi tergantung pada bentuk kristal. Yang ketujuh, stabilitas tinggi terhadap keasaman dan suhu tinggi. Yang kedelapan, ketahanan terhadap sterilisasi uap bertekanan tinggi, iradiasi gamma, dan kondisi pemasakan normal. Berikut saya akan menjelaskan tentang jenis penyakit atau gangguan yang ditimbulkan oleh okratoksin. Okratoksin dapat menyebabkan beberapa jenis penyakit dan gangguan pada manusia. Antara lain yang pertama itu nefropati, kerusakan pada ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang kedua, kanker. Kanker terutama kanker ginjal dan saluran kemih akibat mutasi gen. Yang ketiga, gangguan sistem imun. Melemahkan sistem imun meningkatkan risiko infeksi. Yang keempat, efek neurotoksik dapat mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf. Yang kelima, masalah reproduksi, potensi gangguan pada perkembangan janin. Baik, yang berikutnya yaitu cara pencegahan dan pengendalian. Pencegahan okratoksin fokus pada penerapan praktik budidaya dan pengelolaan yang baik, seperti menjaga tanaman agar tanaman tetap sehat, panen tepat waktu, pengeringan cepat hingga kadar air rendah untuk mengurangi pertumbuhan kapang. Penyimpanan dilakukan di tempat kering dengan kelembapan rendah dan kebersihan yang terjaga. Pengendalian meliputi pemisahan produk terkontaminasi, pemanasan untuk mengurangi toksin, serta penggunaan metode biologis dan bahan pengikat mikotoksin. Sanitasi dan pengendalian hama juga penting untuk mengurangi resiko kontaminasi. Yang berikutnya, cara deteksi pada sampel. Deteksi okratoksin Aspergillus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ekstraksi.
Sampel darah, serum, atau susu diekstraksi menggunakan campuran asam fosfat dan kloroform. Yang kedua, pembersihan. Ekstrak dibersihkan menggunakan kolom imunoselektif yang mengikat ochratoxin aspergillus secara spesifik. Yang ketiga itu deteksi. Sampel dianalisis dengan HPLC yang dilengkapi deteksi fluoresensi ditingkatkan dengan penambahan amonia. Yang keempat, konfirmasi atau opsional, di mana ochratoxin aspergillus diubah menjadi metil ester untuk konfirmasi kuantitatif. Baik, slide yang berikut contoh kasus. Mycotoxin mulai dikenal sejak ditemukannya aflatoxin yang menyebabkan Turkey Egg Disease pada tahun 1960. Hingga saat ini telah dikenal 3.000 jenis mycotoxin, 5 jenis diantaranya sangat berpotensi menyebabkan penyakit baik pada manusia maupun hewan, yaitu ada aflatoxin, ochratoxin A, seralonin, tricosena, dan fumonisin. Menurut Bad dan Miller tahun 1991, sekitar penyakit yang disebabkan karena adanya pemaparan mycotoxin disebut mycotoxikosis. Perbedaan sifat-sifat kimia, biologik, dan toksilogik. Tiap mycotoxin menyebabkan adanya perbedaan efek toksik yang ditimbulkannya. Selain itu, toksikosis ini juga ditentukan oleh yang pertama ada dosis atau jumlah mycotoxin yang dikonsumsi, yang kedua ada rute pemaparan, yang ketiga lamanya pemaparan, yang keempat spesies, yang kelima umur, yang keenam jenis kelamin, dan yang ketujuh status fisiologis, kesehatan, dan gizi. Dan yang kedelapan, efek sinergis dari berbagai mycotoxin yang secara bersamaan terdapat pada bahan pangan. Teman-teman, itu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian, kami ucapkan limpah terima kasih. Selamat siang.